setiap tahunnya itu ya, setiap kelulusan itu saya lihat, maaf ya, biasa ada namanya seks bebas di kalangan remaja. Karena itu harus ada pembinaan, terutama pembinaan pembentukan karakter sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat-sahabat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini, detik ini, menit ini, jam ini kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya, dan terutama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa tuh sahabat-sahabat di like dan di share dan tentunya di subscribe setiap konten-konten video saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini di video kali ini bertajuk tentang inspirasi tentang seorang pemuda, tokoh pemuda kalau saya anggap ini. Kenapa? Tokoh pemuda ini tidak asing mungkin di hadapan saya, di samping saya ini tidak asing wajahnya, selalu hadir di media, menemani hari-hari apa saja, termasuk baru-baru ini kita laksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Beliau hadir sekaligus juga mengucapkan bentuk dukungan atau bentuk ucapan kepada Kementerian Agama. Nah, ini kalau kita berbicara masalah inspirasi pemuda, tentu inspirasi pemuda ini bukan hanya vokal, bukan hanya pintar, tapi berbuat di masyarakat, dan ini yang terjadi untuk di samping saya ini. Saya akan berkenalan dengan beliau. Orang ini masih muda. Untuk lihat usianya sebentar kita lihat sama-sama. Katanya dia juga belum menikah, masih jomblo. Ini peluang besar ya untuk Anda semuanya untuk bisa bisa bersilaturahmi lah, bisa sama-sama hadir dalam hal-hal bentuk kegiatan. Di satu sisi juga beliau ini, sedikit saya informasikan, beliau ini adalah ketua dari TPA Kurwata Ayun, di mana tempatnya di Dapalak, tepatnya di Noti ya. Nah, sekaligus beliau ini juga selain ketua TPA, beliau ini aktif sekali. Sekaligus beliau juga ketua TPA di naungan BKPRMI Kecamatan Baulan. Bagian apa itu? Direktur LPPTK. Subhanallah. Ini beliau aktif juga di TPA sebagai ketua, sebagai pengajar, aktif juga di BKPRMI, dan beliau ini masih status sebagai tahap mahasiswa. Semester berapa, Ustaz? Alhamdulillah semester 6. Alhamdulillah. Oke, kita bincang-bincang dulu kepada Ustadz Gufron, sahabat-sahabat. Jadi nama beliau ini adalah Ustadz Gufron. Saya bincang-bincang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gufron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Ustadz. Alhamdulillah, Pak. Cuaca terang ini, Ustadz. Apakah hati terang juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dan TPA Ustadz, terang? Iya, alhamdulillah tenang. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, kita bincang-bincang ini biar para pemirsa, biar para sahabat-sahabat tahu juga bisa mengambil manfaat dari pertemuan, dari bincang-bincang kita ini. Kenapa? Karena sedikit anak-anak muda itu yang mau perhatian dengan masalah-masalah berkaitan dengan agama. Salah satunya adalah menjadi ketua dari TPA. Kebanyakan kan yang tua-tua Ustadz ya, yang tua-tua, ibu-ibu yang sudah sesepuh, tapi ini anak muda yang memiliki kualitas usia masih bisa dikatakan masih remaja sekali, tapi berani ambil bagian dari menjadi ketua dari TPA Kurwata Ayun di Dapalak di Novi. Ustadz Gufron, ini sedikit tuh
Mungkin bisa diceritakan ini atau apa, kalau di Facebook apa namanya anunya Ustaz? Nama Facebook dari Qurrata Ayun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya, terima kasih kepada Ustaz Solehan ya, Ketua DPK BKPM Kecamatan Bolan, sekaligus juga beliau adalah penyuluh agama di Kecamatan Bolan, atas kesempatan pada siang kali ini ya. Saya bertempat di Masjid Agung. Beliau mengajak untuk bikin sebuah video ya, untuk bisa siapa tahu bisa memotivasi anak-anak muda di luar sana ya. Untuk nama Facebooknya ya, untuk nama Facebooknya ya, saya ada membuat nama Facebook yaitu bernama TPK Qurrata Ayun ya, itu Facebook resminya kami. Jadi insya Allah kedepannya nanti TPA ya, TPA Qurrata Ayun ya. Nah, nanti di share sini ya. TPA Qurrata Ayun share ya. Oke. Selanjutnya Ustaz, jadi TPA Qurrata Ayun nama Facebook, emailnya ya. Ya, Facebooknya. Nah, sedikit kita gali nih ya, nah sahabat-sahabat, ini apa sebenarnya Ustadz Gufron ini? Usia masih dikatakan masih remaja, masih kalau kita lihat masih banyak yang mau balap-balap motor, yang mau senang-senang, happy-happy. Apa yang menjadi latar belakang sehingga antum ini kok bisa berpikiran untuk mau mendirikan TPA atau ambil bagian harus ada TPA di sini, kalau tidak ini bisa bahaya generasi muda. Apa yang menjadi latar belakangnya sehingga antum ini harus membuat TPA di tempat tinggal antum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya latar belakangnya kenapa saya membuat TPK Qurrata Ayun di wilayah tempat saya sendiri, karena sebetulnya ke waktu lalu sudah ada TPA tapi di jenis lain, tapi karena waktu itu adanya virus corona sudah mewabah ke Indonesia, maka berhentilah. Nah, disitulah saya mengambil langkah-langkah ya, juga inisiatif saya sendiri secara pribadi. Nah, saya juga seorang mahasiswa yang masih berkuliah di UIN Palu, jadi saya mengambil waktu luang. Jadi di waktu luang itu saya manfaatkan, daripada saya hanya nganggur di rumah ya, hanya tiduran, habis kuliah tidur ya, lebih baik saya bikin kegiatan-kegiatan ya bisa menghasilkan manfaat ya, bukan hanya menghasilkan manfaat tapi bisa menghasilkan pahala juga, baik pahala kepada saya, kepada anak-anak kita yang mengaji di situ. Berarti latar belakangnya memang TPA-nya sudah ada dulu ya, sudah ada, tapi tidak aktif karena virus corona. Jadi ya, kepikiran anak-anak ini kasihan kalau tidak dibuat kegiatan ya, sehingga berdirilah TPA Qurrata Ayun. Ya. Ini Ustadz, seberapa penting sebenarnya anak-anak itu harus dimasukkan di TPA? Kalau bahasanya kan ada pesantren. Iya. Di pesantren kan kalau usia usia kecil usia kanak-kanak lah, itu kan masih belum bisa. Ya, apa yang menjadi perbedaan sebenarnya, atau apa yang menjadi seberapa butuh sebenarnya anak-anak itu harus diisi dengan nilai-nilai agama, salah satunya harus masuk di TPA. Kalau di pondok pesantren, kalau kita kasih masuk anak kita di pondok pesantren itu kan sangat sayang sekali ya, karena itu masih usia dini ya, masih dini sekali. Iya, masih dini sekali. Jadi makanya alhamdulillah kita bersyukur adanya TPA, TPK ini ya, yang dibuat ya, yang dibentuk, didirikan itu supaya tujuannya membentuk karakter dulu ya, karakter dia dulu. Jadi sebelum anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, dibentuk dulu karakternya dulu. Karakternya dulu, tujuannya karakter dulu utamanya. Berarti tujuan dari hadirnya TPA ini untuk membentuk karakter dulu. Iya. Yes, iya. Jadi memangnya dulu bagaimana ini Ustaz? Sebelum ada TPA, ada tidak perubahan lah secara drastis, perubahan secara
emosional, perubahan secara apa namanya, secara secara anu lah, ada perubahan secara bahasa atau bagaimana ini Ustaz? Apakah ada perubahan lah maksudnya? Adakah perubahan secara kualitas bicara, secara karakter, kemudian secara cara ketika menghadapi dan orang tua? Artinya ada tidak perubahan ini dengan berdiri, dengan adanya hadirnya TPA ini kepada anak-anak? Ini maksudnya menjadikan TPA-nya Menurut saya ada tidak perubahan secara rohani, kemudian perubahan secara akhlak. Ya. Ini ada tidak perubahan hadirnya TPA itu? Ya, alhamdulillah selama dibentuknya TPA ini ya, kita terus berupaya sebagaimana anak-anak kita ini sudah terbentuk karakternya. Ya mungkin di sini ada orang tua yang mengatakan kenapa anak saya ada peningkatan. Padahal kami sampaikan tujuannya pertama itu dibentuk karakternya dulu. Kalau iya percuma dia kalau dia sudah mengaji tapi masih nakal. Iya. Jadi dulu sebelum ada TPA bagaimana Ustaz? Ya, itu karakternya anak-anak itu memang liar mungkinnya. Iya, agak liar ya. Ada yang malas-malas tapi alhamdulillah selama sudah hampir 1 tahun lebih ya sudah berdiri TPA Qurratu Ayun. Setahun ya, lebih saja. Sudah setahun lebih ya, alhamdulillah sudah. Pas tahun lalu sudah bulan September itu sudah 1 tahun. Alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit ya. Itu pun kami masih mengusahakan semaksimal mungkin membentuk karakter mereka itu. Jadi Ustadz ini memang perubahan mental, perubahan spiritual, perubahan akhlak memang itu harus dimulai dari diri. Dan itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan seperti itu. Jadi kenapa diperintahkan anak-anak sholat dari usia 6-7 tahun? Memang ternyata ada pesan moral pendidikan di situ untuk membentuk kepribadian anak, kemudian akhlak anak itu sendiri. Kemudian ini Ustaz, program apa saja yang hadir di TPA itu sekarang ini Ustaz? Ya alhamdulillah ya, kita sudah ada beberapa program-program yang kita laksanakan selama TPA. Ya, program juga itu termasuk pembentukan karakter anak-anak, generasi. Ya. Salah satu programnya yang sudah dibuat kemarin ya, biasa kalau kita mengadakan kegiatan maulid ya, lalu maulid ya Isra Mi'raj ya, ada lomba juga ya, ada lomba juga. Jadi kalau di 17 Agustus saya adakan lomba juga lalu itu ya. Lalu ada flyover ya, ada flyover kemarin baru ya, dihadiri oleh Ketua Umum DPD BKPRMI serta jajarannya ya. Berarti berkaitan masalah berkaitan dengan hari-hari besar ya. Ternyata TPA Qurratu Ayun selalu berpartisipasi dalam itu. Ini menunjukkan bahwa sebuah sifat patriotisme yang ditunjukkan oleh Ustadz Nufron ini sebagai pembina sekaligus ketua TPA Qurratu Ayun. Jadi Ustadz, terakhir ini suka dukanya dalam mengarungi atau membawa perahu TPA Qurratu Ayun ini, suka dukanya apa Ustaz? Kalau suka dukanya itu sebenarnya ada ya, setiap pas TPA pasti ada. Nah, biasanya itu anak-anak kita itu keluar dari TPA, berhenti pindah ngaji. Padahal sudah ada aturan ya, sudah ada aturan tidak boleh anak-anak santriwan itu pindah ke TPA lain tanpa seizin TPA asalnya tersebut. Catat baik-baik ini. Tidak boleh pindah ke TPA lain tanpa seizin. Ada surat izinnya ya. Ada surat. Berarti memang ada administrasinya dulu harus. Ya. Ada setiap tahunnya itu ya, setiap kelulusan itu saya lihat, maaf ya, biasa ada namanya seks bebas di kalangan remaja. Karena itu harus ada pembinaan, terutama pembinaan pembentukan karakter sejak dini. Dengan cara apa? Masukkan anak-anak Bapak Ibu di TPA, TPQ yang berada di tempat kita. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu bisa dibina baik. Karena guru pasti memberikan terbaik kepada anak-anak.
kasih banyak waktu dan kesempatan telah hadir bincang-bincang dalam inspirasi penyuluh agama Islam Kecamatan Bulan. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu, sehat barokah, dan mudah-mudahan TPA-nya terus berkembang. Dan mudah-mudahan bisa jadi panutan. Saya Muhammad Solehan, dan di samping saya Ketua TPA Qurrata A'yun Ustadz Gufron. Ustadz Gufron ya? Iya. Mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.